Halo adik-adik, kembali lagi berjumpa bersama kakak di channel Bumi Sangkuriang. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai relasi fungsi ya. Kali ini kita melanjutkan yang bagian yang keduanya mengenai fungsi. Nah, apa itu fungsi? Fungsi atau nama lainnya itu bisa dengan istilah pemetaan ya. Jadi, kalau misalkan fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus. Nah, berarti fungsi itu lebih tinggi lagi dibanding relasi. Jadi, fungsi himpunan A ke himpunan B itu adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A tepat dengan satu pada anggota B. Jadi kalau misalkan nanti ada dua himpunan ya, himpunan pertamanya yang A, himpunan yang keduanya yang B. Jadi himpunan yang A itu semua anggotanya itu hanya boleh satu dan harus satu. Jadi tepat satu, nggak boleh lebih dari satu, nggak boleh kurang dari satu. Harus dipasangkan ke himpunan yang ada di B. Nah, contohnya seperti apa biar bisa terbayang lebih jelas, kita pakai diagram ya. Kita gambarkan. Sebelah kiri ini untuk tabel yang nanti bentuk-bentuk fungsi. Kalau yang sebelah kanan itu bukan fungsi tapi merupakan relasi. Ingat, relasi itu adalah eh, aturan ya, aturan yang memasangkan dua buah himpunan. Jadi kalau tidak ada aturannya berarti nggak ada panahnya dong, berarti himpunan A dan himpunan B tidak ada yang menghubungkan ya. Jadi kita membahasnya sekarang ada hubungannya himpunan yang pertama dengan himpunan yang kedua. Nah, tapi setelah relasi itu ada satu lagi yang lebih tinggi, fungsi. Fungsi itu katanya khusus. Khususnya itu anggota A itu tepat satu dipasangkan dengan anggota yang B. Contohnya, coba yang pertama lihat nih. Himpunan A, ada himpunan A dan ada himpunan B. Anggota yang A itu A, B, C. Anggota himpunan B-nya X, Y, Z. Nah, kita lihat. Kalau dipasang-pasangkan, himpunan yang A dipasangkan dengan himpunan yang X. Gitu ya. Terus yang B dipasangkan dengan yang Y. Yang C ini dipasangkan dengan yang Z. Lihat kan satu-satu ya semua. Yang A pasangannya satu ke X, yang B pasangannya satu ke Z, ke Y, yang C satu pasangannya ke Z. Nah, itu contohnya. Terus, lihat ada lagi bentuk yang lain. Nah, lihat himpunan A, B, Z. Yang B itu X, Y, Z. Nah, gimana? Kita lihat sama himpunan A yang ini dipasangkan dengan yang X ya. Yang B ini dipasangkan dengan yang Y. Yang Z ini dipasangkan dengan yang X ini. Nggak masalah. Jadi yang himpunan yang A ini anggota-anggotanya semuanya punya pasangan. Ya. Walaupun ada yang sama di himpunan B. Ini kan ada yang sama ya ke X ini nggak masalah. Yang jadi apa ya kuncinya itu hanya ada di himpunan A-nya saja nih. Anggota A itu tepat satu. Jadi yang anggota B itu tidak masalah, mau satu, mau dua, bahkan tidak ada pasangan tidak masalah. Ini kan nih contohnya tidak ada pasangannya, jadi nggak masalah gitu. Contoh yang lainnya, nah seperti ini, lihat. Himpunan yang A, anggota yang A kan A, B, C ya. Yang A ini dipasangkan dengan yang satu, yang B dipasangkan dengan yang tiga, yang C dipasangkan dengan yang dua. Nah, ini termasuk fungsi. Nggak masalah walaupun yang anggota yang B-nya ada yang tidak memiliki anggota ini. Yang 4 ini dia tidak ada pasangannya, nggak masalah. Yang penting anggota di himpunan A ini semuanya memiliki pasangan, tapi pasangannya tepat satu. Nah, contoh lain, nah seperti ini. Lihat, anggota A semuanya kena ke anggota B cuma satu, kena ke angka satu ini saja. Lihat, yang B pasangkan ke satu, yang C juga pasangkan ke satu, nggak masalah. Ini juga merupakan fungsi, ya. Jadi semua anggota A, kesimpulannya fungsi itu adalah semua anggota yang pertama nih. Yang pertama kan A ya di sini. Jadi dia harus memiliki pasangannya tepat satu, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Gitu. Sedangkan kalau yang bukan fungsi tapi merupakan relasi, contohnya seperti ini. Nah, lihat. Himpunan yang A. Satu, pasangannya satu ke 5. Yang dua ini ke 5. Ya kan? Dua lagi, masih yang dua ini tadi ke 6. Nah, berarti yang ini dia 2. Ya enggak?
Nah, itu nggak boleh. Kan tadi tepat satu, ini malah dua. Nggak boleh seperti itu. Walaupun ini benar, yang ini benar nih, yang 3 ke 7 udah betul, nggak masalah. Ya, jadi tidak tidak berpengaruh, walaupun kan ini kan ada yang sama satu, ada yang tepat satu, tapi ini yang menjadi yang ngacau gitu ya, yang membuat semuanya jadi kacau tuh yang ini, karena dia ada yang dua. Jadi nggak boleh, istilahnya apa ya, kalau lebih gampangnya teh tidak boleh mendua gitu. Anggota yang himpunan, kalau kakak dulu diajarnya sama guru itu, inget banget kakak, jadi anggota yang pertama ini nggak boleh nih katanya mendua. Dan satu lagi nih yang kakak inget mah, nggak boleh apa, coba kita lihat di sini, lihat nih, mendua kan. Nah, si A ini mendua nih katanya ke X pasangannya, ke Z juga pasangannya, tapi lihat yang C tidak ada pasangan, jomblo dong. Nah, jadi nggak boleh seperti itu. Jadi nggak boleh, di anggota himpunan A ini harus baik-baik gitu. Jadi nggak boleh mendua, tidak boleh jomblo katanya gitu. Jadi harus tepat satu, walaupun ada yang betul sih satu ini, tapi ya karena A dan B ini tadi, jadi merusak semuanya. Nah, ini bukan fungsi, jadi hanya relasi. Relasi itu yang panah ini ya, yang garis panah ini gitu. Nah, ini contohnya juga, lihat. Nah, ini kan lihat himpunan yang pertama yang A. Nah, ini dia punya dua pasangan nih. Nah, ini nggak boleh, berarti dia bukan fungsi. Jadi hanya relasi aja. Relasi ini panah ini kan ada panahnya nih. Gitu. Ini relasi, ini menyatakan relasi. Jadi kalau yang tidak ada panah ini berarti bukan relasi juga dia. Jadi misalkan nanti ada gambar seperti ini. Ini anggota A, ini misalkan anggota B. Ini ya. Ini anggotanya 1, 2, 3, misalkan ini 1, 2, 3, udah gitu aja, misalkan nggak ada dihubungkan pakai tanda panah. Nah, ini bukan relasi karena tidak ada yang menghubungkan ya. Ini kita hapus semua. Nah, satu lagi contohnya. Nah, ini lihat ya kan, yang A udah betul pasangannya ke 1, yang B sudah betul pasangannya ke 4, ternyata yang C nggak ada pasangannya. Nah, ini bukan fungsi. Bisa dipahami adik-adik ya, kalau yang namanya fungsi itu harus mempunyai pasangannya tepat satu pada himpunan yang pertama. Tuh. Nah, selanjutnya dalam fungsi itu ada istilah korespondensi satu-satu. Korespondensi satu-satu itu adalah pasangannya pada himpunan pertama dengan himpunan kedua dia sepasang semua. Jadi masing-masing punya satu pasangan, satu pasangan. Jadi tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Contohnya, lihat. Ada himpunan A dan himpunan B. Ini relasinya katanya nomor absen. Nah, yang menghubungkan A dengan B ini katanya nomor absen. Lihat, Eka nomor absennya adalah 1. Wahyu nomor absennya adalah 2. Mira nomor absennya adalah 3. Wahyono nomor absennya adalah 4. Nah, satu-satu semua kan tepat satu. Himpunan yang A dan himpunan yang B ini tepat satu pasangannya. Nah, inilah yang disebut dengan korespondensi satu-satu. Tidak ada yang lebih, dua, tidak ada yang kurang gitu ya. Jadi kalau misalkan dipasangkan pakai himpunan pasangan berurutan, tinggal kita tulis pasangannya. Yang pertama Eka dengan 1, terus Wahyu dengan 2, Mira dengan 3, dan terakhir Wahyono dengan 4. Contoh lainnya, misalkan Kak boleh nggak kalau panahnya ganti-ganti tapi satu-satu Kak? Boleh, itu kan lurus semua panahnya ya. Nah, contoh yang lainnya nih seperti ini nih. Himpunan A nama-nama isinya Indonesia, Malaysia, Filipina. Yang B isinya Jakarta, Manila, Kuala Lumpur. Nah, relasi yang menghubungkannya kan beribu kota. Pasti cuma satu, nggak mungkin misalkan nih Indonesia katanya beribu kota kan Jakarta dan Manila, misalkan nggak mungkin kan. Nah, ini semuanya satu. Malaysia beribu kotakan katanya Kuala Lumpur, nggak apa-apa, cuman hanya posisi saja, ini posisi letak, tapi pasangannya kan satu-satu semua. Filipina dengan Manila. Nah, inilah yang disebut dengan korespondensi satu-satu. Jadi pasangannya tidak ada yang berulang dan tidak ada yang tidak punya pasangan. Nah, ini pasangannya, kalau himpunan pasangan berurutannya Indonesia dengan Jakarta, Malaysia dengan Kuala Lumpur, terus Filipina dan Manila. Itu ya. Bisa dipahami kan korespondensi satu-satu? Nanti terus ada lagi istilah lain nih pada fungsi itu. Ada domain, ada kodomain, dan juga ada rank. Nah, 3 istilah ini biasanya saling berkaitan. Selalu nih, 3 sekawan nih, tiga-tiganya ini. Coba, apakah yang disebut dengan domain, kodomain,
sama rank. Apa bedanya? Coba itu di situ ada soal. Kalau himpunan pasangan berurutan, katanya itu pasangannya ya, 1 dengan A, 2 dengan A, 3 dengan A. Merupakan fungsi dari 1, 2, 3, berarti ini himpunan yang pertama. Misalkan nanti kita kasih nama ini untuk himpunan yang A, ke anggota yang isinya A dan B. Ini misalkan nanti untuk anggota himpunan B. Maka katanya domain dan kodomain dari fungsi-fungsi ini adalah ini. Ini nanti katanya untuk domainnya. Ini katanya untuk kodomainnya. Kenapa seperti itu, Kak? Nah, lebih gampangnya coba kita pakai tanda panah. Diagram panah ya, lebih gampangnya. Coba nih, kita buat himpunan yang pertama. Yang A, anggotanya adalah 1, 2, 3 kan, ini tadi ya. Nih. Terus himpunan yang kedua katanya B. Isinya adalah A dan B. Pasangan-pasangannya, nih lihat ke soal ini. Ini pasangan-pasangannya nih, ini relasinya tadi. Coba kita hubungkan. 1 dengan A. Nih ya. Nah, ini 1 dengan A yang pertama. Terus 2 dengan A. Gitu kan ya? Terus 3 dengan A. Nah, setelah itu kita baru bisa lihat kata di soal yang namanya domain tuh 1, 2, 3. Nah, ini katanya domain. Domainnya adalah 1, 2, 3. Jadi semua yang ada di dalam ini adalah domain. Domain istilah lainnya adalah daerah asal. Nah, yang asal atau yang awalnya. Jadi kalau anggotanya kalian sebutkan, himpunannya adalah anggotanya 1, 2, dan 3 itu tadi. Semuanya yang ada di himpunan yang pertama. Nah, sedangkan kodomain adalah di anggota yang kedua. Yang B berarti ini. Ini kodomain ini. Semuanya ya, tanpa terkecuali. Nah, kodomain atau istilah lainnya adalah daerah kawan, jadi pasangannya, kawannya. Jadi anggotanya kalau kita sebutkan dengan himpunan adalah A, B. Nah, gitu. Terus yang ketiga, ini enak ganti aja ya, warnanya anak kuning. Kita ganti warna kuning saja. Nah, ada istilah satu lagi, rank. Apa itu rank? Rank adalah daerah hasil. Jadi hasilnya, maksudnya hasilnya adalah hasil di daerah himpunan yang kedua ini, yang B, yang memiliki pasangan dari anggota himpunan yang A. Mana yang memiliki pasangan? Yang A ini. Ya enggak, yang A saja. Yang B kan nggak ada pasangannya. Berarti yang hasilnya berarti intinya mah yang kena panah itu ya, yang anggota yang kedua. Nah, yang kena panah itu adalah cuman A saja. Nah, inilah yang disebut dengan rank. Jadi biasanya ketiga unsur ini selalu dipertanyakan, selalu ditanya mana domain, mana kodomain, mana rank. Jadi kalian harus bisa membedakan ya, jangan ketukar. Bisa dipahami itu kan ya? Nah, untuk materi kali ini mengenai atau mengenal tentang fungsi, kita cukupkan sampai di sini. Untuk selanjutnya bisa kalian lihat pada video kakak yang akan kakak share ya, mengenai mungkin mengenai soal-soal atau mengenai notasi-notasi fungsi. Oke, mudah-mudahan bisa kalian pahami. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa.